Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini adalah merupakan materi mata kuliah, yaitu mata kuliah fotografi. Dan saya akan buat ringkasan-ringkasan terkait materi dari dasar-dasar fotografi. Simak terus videonya. Oke, di video pertama untuk mata kuliah fotografi ini, yaitu kita akan membahas tentang konsep dasar fotografi itu sendiri. Dan apa dan bagaimana konsep dasar dari fotografi itu. Inti dari sebuah fotografi atau konsep dasar dari fotografi itu adalah menuangkan suatu gagasan atau ide dalam foto. Jadi gagasan dan ide yang terlintas di pikiran, kemudian gagasan dan ide itu dituangkan ke dalam foto. Nah, itu inti dari konsep fotografi itu sendiri gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar bagaimana memotret ya atau moto, tetapi gagasan apa dan ide apa yang akan kita sampaikan dalam foto itu. Kemudian pernyataan ide itu sendiri sebetulnya ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama itu objek foto. Jadi pernyataan ide itu bisa dituangkan dalam objek fotonya apa. Misalnya kita akan menyampaikan satu ide misalnya tentang minuman kopi, misalkan minuman kopi nikmat. Nah, maka objek fotonya adalah seseorang yang sedang minum kopi dan menikmati kopi misalnya di pagi hari atau di sebuah kafe misalkan. Nah, itu adalah gagasan dalam objek foto gitu. Yang kedua adalah gagasan pernyataan idenya atau pernyataan gagasannya itu bisa melalui teknik fotonya. Bagaimana misalkan angle ataupun teknik fotografi yang digunakan dalam menyampaikan gagasan itu sendiri gitu. Jadi tergantung dari ide yang mau disampaikan yang seperti apa, sehingga itu memerlukan teknik mungkin yang akan berbeda gitu dengan konsep yang lain gitu. Kemudian prinsip fotografi sendiri sebetulnya sama dengan prinsip komunikasi. Apa itu? Ketika foto yang disebut bagus itu atau definisi foto yang bagus itu adalah foto yang bisa dimaknai oleh yang melihat fotonya gitu. Jadi pesan yang disampaikan oleh si fotografer yang dia menyampaikan idenya dari yang dua hal yang tadi saya sebut bisa ditangkap oleh si yang melihat foto. Nah, itu adalah definisi dari foto yang bagus ya. Tetapi di depan kita akan bahas beberapa jenis fotografi dan tidak semuanya sebetulnya itu bisa mudah dipahami oleh si yang melihat foto. Tetapi ada beberapa tipe-tipe fotografi juga yang memerlukan kecerdasan lebih ataupun referensi lebih untuk memahami isi fotonya. Tetapi secara simpelnya definisi foto yang bagus itu adalah pesan yang dalam fotonya itu bisa mudah dipahami oleh yang melihat foto. Itu prinsip fotografi yang memiliki kesamaan dengan prinsip komunikasi. Yang pertama itu ada satu jenis fotografi yaitu foto produk. Nah, dalam foto produk ini biasanya orang yang melihat foto itu akan cukup mudah memahami pesan dalam fotonya, karena jika tidak mudah dipahami itu nanti akan berkaitan dengan produk yang dijual atau jasa yang dijual gitu, sehingga perlu komunikasi yang lebih mudah untuk dipahami oleh yang lihat foto untuk jenis foto komersil ya. Selain itu juga untuk foto jurnalistik itu juga sama, itu harus sangat mudah dipahami oleh yang melihat foto, karena segmen yang melihat foto di jurnalistik misalkan di media massa atau media online itu kan segmennya homogen ya, dan itu berbagai klaster, kemudian berbagai jenis orang, semua orang itu
melihat beritanya gitu, jurnalistik gitu kan. Nah, sehingga memerlukan jenis foto yang jurnalistik itu harus sangat mudah dipahami oleh yang melihat foto gitu. Artinya pesannya itu bisa lebih mudah diserap oleh si yang melihat foto. Ini akan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan penjualan produk untuk foto komersil ataupun pemberitaan untuk foto jurnalistik. Kemudian ada satu jenis lagi yaitu fine art photography. Nah, fine art ini sendiri cenderung si yang melihat foto itu memerlukan pemikiran yang lebih untuk memahami makna dari foto itu sendiri gitu. Karena pesan yang disampaikan oleh si fotografernya itu sangat cukup rumit, sehingga yang melihat foto itu perlu memiliki referensi lebih gitu ya. Bahkan ada beberapa foto fine art itu tidak bisa dipahami oleh si yang melihat foto, sehingga ketika melihat foto fine artnya itu dia perlu bertanya kepada fotografernya tentang maksud ataupun makna dari fotonya itu gitu. Kemudian secara pengkonsepan fotografi ini sebetulnya ada dua. Yang pertama itu yang spontan, artinya dia si fotografer itu mencari bahan untuk foto itu tidak merencanakan atau tidak mengonsep sesuatu sebelumnya, tapi dia lebih cenderung mengalir. Misalnya si fotografer itu dia di satu tempat itu dia melihat satu kejadian langsung foto, kemudian di kejadian lain langsung foto lagi. Jadi tidak direncanakan sebelumnya mau moto apa, mau motret di mana gitu. Jadi dia langsung spontan saja kemana, kemudian ada kejadian apa dia langsung foto. Itu untuk pengonsepan yang jenis pertama, yaitu spontanitas ya. Yang kedua itu terencana. Jadi sebelum si fotografer itu terjun ke lapangan, dia sudah bisa merencanakan dia mau motret apa dan motretnya di mana, kemudian menggunakan teknik fotografinya apa dan lain-lain gitu, sehingga ini biasanya secara cara kerjanya ini lebih terarah ya, karena sudah terkonsep dan terencana di awal gitu, sehingga tidak melebar dan juga tidak terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menggarap fotonya itu gitu. Nah, itu untuk video pertemuan pertama tentang konsep dasar fotografi. Ikuti terus karena saya buat video tentang bahasan fotografi ini cukup banyak episode, dan ini juga sebagai bahan pengantar untuk perkuliahan mata kuliah fotografi yang saya ampu gitu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.